Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku church. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini bersama dengan saya Pastor Binsar Nikodemus. Hari ini judul renungan kita adalah Jebakan Dosa. Kompromi kecil yang membawa pada kejatuhan yang besar. Hari ini kita akan belajar dari kisah tentang Simson, salah satu hakim yang ada di Alkitab. So, sebelum kita membahas lebih jauh, sama-sama yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur hari ini ada semua hanya karena anugerah-Mu. Maka kami mau memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kami tahu kepada siapa kami berharap, kepada siapa kami bergantung sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan, yang punya sorga, yang punya dunia. Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini. Kami mau membuka hari ini dengan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bakal bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bahkan mengubahkan kehidupan kami, mengingatkan kami, menyegarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kami bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan amin, haleluya. Tahukah saudara bahwa banyak orang berpikir bahwa Simson jatuh karena Delilah. Banyak orang berpikir kisah Simson ini tentang kejatuhan pada satu malam. Tapi hari ini kita akan belajar tentang Simson. Simson adalah salah satu tokoh Alkitab yang unik. Ia lahir sebagai jawaban doa, kemudian ia ditetapkan menjadi nazir Allah. Simson dipilih, diurapi dan dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Tapi kisah hidupnya justru berakhir tragis. Dari pahlawan menjadi tawanan. Dari orang kuat menjadi orang buta. Dari seorang yang dipakai Tuhan menjadi seorang yang kehilangan hadirat Tuhan. Ini merupakan suatu peringatan buat setiap kita. Kalau Tuhan pilih kita, seringkali kalau kita nggak pelihara itu, kita nggak taat sama Tuhan, kita bisa jatuh. Well, kisah Simson nunjukin sama kita bahwa kejatuhan rohani itu nggak terjadi dalam satu malam. Banyak orang yang pikir, oh gue jatuh dosa hanya karena satu kejadian. Ternyata enggak. Seperti tembok kota yang runtuh, kehancuran biasa dimulai dari apa? Dari kompromi kecil, dari kepekaan yang udah mulai menurun, dan dari kehidupan yang mengandalkan karunia tanpa adanya ketaatan. Ya, Samson mendapatkan karunia yang besar, tapi karena kompromi kecil itu dia kehilangan karunia itu dan dia nggak taat sama Tuhan. So, berbicara tentang kejatuhan Samson yang diakibatkan oleh kompromi kecil, kita akan belajar yang pertama bahwa kompromi kecil adalah awal dari kejatuhan yang besar. Suatu hari saya lagi bersihin karang gigi. Kata dokternya, Pak ini ada bolong-bolong kecil di gigi Bapak. Harus segera ditambal. Saya pikir, ini dokternya mungkin mau cari ini kali nih biar treatmentnya makin mahal. Tapi dokternya jelasin gini, kalau lubang-lubang kecil yang Bapak miliki di gigi Bapak nggak ditutup, lama-lama bisa menjadi semakin besar. Dan lama-lama bisa gigi Bapak bisa bolong dan sakit gigi. Bahkan bisa kena saraf dan lain sebagainya. Dari situ kita belajar bahwa dari hal kecil iblis bisa masuk. Makanya firman Tuhan katakan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan kita belajar dari Simson lagi nih. Simson tidak langsung jatuh karena Delilah. Sebelum itu dia sudah membiasakan diri untuk bermain-main sama yang namanya dosa. Dia bermain-main sama yang namanya kekudusan.
Sebagai seorang nazir, Simson itu ada 3 larangan utama. Yang pertama adalah dia tidak boleh minum anggur atau mabuk. Dia nggak boleh menyentuh bangkai. Dia nggak boleh memotong rambutnya. Tapi apa yang Simson lakukan? Yang pertama, dia menyentuh bangkai singa. Bahkan mengambil madu dari dalam bangkai singa. Ia juga berpesta dengan orang Filistin dan sangat mungkin melibatkan anggur. Semua itu menunjukkan bahwa pola kompromi yang konsisten dan disengaja. Pak, Bu, anak-anak muda dengar baik. Hari ini kita diingetin bahwa seringkali kita jatuh dosa bukan tiba-tiba gede, besar, bukan dengan dosa-dosa yang besar, tapi dengan kompromi kecil yang kita lakukan. Pada akhirnya Samson menikahi wanita Filistin. Padahal Allah melarang pernikahan campuran dengan bangsa penyembah berhala. Dia juga pernah menghampiri perempuan sundal di Gaza. Dia juga bermain-main dengan dosa melalui Delilah. Hari ini kita belajar bahwa toleransi dosa, kompromi kecil membawa kita pada kejatuhan yang besar. Samson mengira kekuatannya akan selalu ada. Tapi ketika Tuhan meninggalkannya, dia kehilangan kekuatannya. Hari ini kita yuk belajar. Apa sih kompromi kecil yang sedang kita lakukan, yang sedang kita toleransi hari-hari ini? Mungkin kau sedang punya relationship, hubungan berpacaran. Udahlah Pak, pegangan tangan doang. Udahlah Pak, pulang malam dikit. Udahlah Pak, cuma peluk-peluk doang. Mungkin kau seorang suami yang setiap hari pulang sama rekan kerjamu yang lawan jenis. Dengan kompromi bilang, kasihan Pak, rumahnya jauh, kebetulan searah. Ya udah sih Pak, kan cuma ngobrol doang. Ya udah Pak, cuma makan malam doang. Dari cuma itu, lama-lama nanti tembokmu akan roboh. Saya mau katakan, selagi masih awal, selagi masih dini, stop sekarang. Dosa gak harus besar untuk membahayakan hidup kita Pak, Bu. Tapi cukup kecil, kalau kita biarkan terus, itu akan menghancurkan kita. Yang kedua, kompromi kecil atau dosa-dosa itu bisa menyebabkan kepekaan rohani yang menjadi tumpul jika kompromi terus dilanjutkan. Tahukah saudara bahwa ketika Samson punya hubungan dengan Delilah, Delilah berkali-kali tanya sama Samson, kamu lemahnya tuh di mana sih? Samson bohong sekali sama Delilah, dia gak kasih tahu. Dan benar kejadian, apa yang Samson katakan langsung dilakukan oleh orang-orang Filistin untuk ngancurin dia. Tapi Samson gak peka, karena dia udah terlalu cinta sama Delilah. Setelah hidup dalam kompromi, Samson akhirnya jatuh cinta dalam hubungan yang berbahaya dengan Delilah. Anak-anak muda dengar baik, hati-hati dengan hubunganmu. Mencintai orang yang salah bisa mengakibatkan hidup yang fatal. Ini bukan hubungan yang kudus. Delilah berulang kali mencoba menjebak Samson dan Samson tetap bertahan dalam hubungan itu. 3 kali Delilah menipu dan mencoba menjatuhkan Samson. Tapi Samson tidak pergi, ia terus bermain-main dengan api. Akhirnya di Hakim-Hakim 16 ayat 19 dikatakan, sesudah itu dibujuknya Samson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalilnya. Sehingga mulailah Samson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Dan yang paling mengerikan dari kisah Samson adalah Hakim-Hakim 16 ayat 20 dikatakan, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Samson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan beronta lepas. Samson pikir dengan kejatuhannya itu dia masih bisa melawan. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini tragedi yang besar.
Kompromi kita pikir masih bisa lewat gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan gak lagi bersama dia. Tapi Simson gak menyadarinya. Kepekaan rohaninya mati karena dosa yang terus menerus ditoleransi. Efesus 4 ayat 19 dikatakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan melakukan segala macam kecemaran. Ketika dosa menjadi kebiasaan, maka peringatan Roh Kudus menjadi suara yang semakin pelan dan kita gak dengerin lagi. Sampai akhirnya kita gak dengar. Hari ini yuk, kalau firman ini menegur engkau, ayo bertobat kembali sama Tuhan. Jangan mau dijebak sama jebakan dosa. Dan yang ketiga, yang terakhir, karunia tidak menjamin ketaatan. Simson punya karunia yang besar dari Tuhan. Tapi dengan dia bermain-main sama dosa, dia mulai kehilangan kepekaannya. Dan pada akhirnya dia jatuh ke dalam kegagalan yang besar. Salah satu bagian dalam paling membingungkan dari hidup Samson adalah dia sudah menerima karunia, tapi dia tidak menghargai itu. Saya sebagai hamba Tuhan kembali diingatkan, ada banyak hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Dan semua berlaku, itu pun berlaku buat kita semua, para hamba-hamba Tuhan. Dan siapapun kita, mungkin Tuhan bisa kasih karunia, tapi kalau kita gak taat, kita gak hidup di dalam Tuhan, kita bermain-main sama dosa, apalah artinya karunia itu kalau kita gak hidup taat sama Tuhan. Karunia bukan berarti jaminan persetujuan Tuhan. Kamu bisa dipakai Tuhan di luar tapi kosong di dalam. Kamu bisa aktif dalam pelayanan tapi mati secara rohani. Simson akhirnya kehilangan kekuatan. Setelah memberitahukan rahasia nazarnya, ia ditangkap, matanya dicungkil, ia jadi badut, dipermalukan. Dan di titik terendah itu akhirnya dia sadar, berdoa dan bertobat. Tuhan memang kasih pulihkan kekuatannya untuk satu misi terakhir. Tapi Simson mati bersama musuhnya. Itu bukan kemenangan yang penuh. Itu kemenangan yang datang dengan harga yang mahal. So, apa aplikasinya? Yang pertama adalah jangan tertipu. Hanya karena kamu masih bisa berkarya, masih bisa pelayanan, tapi kamu main-main sama dosa. Kamu pikir orang gak ada yang lihat. Tapi hati-hati. Bukan berarti kamu benar secara rohani. Talenta pengaruh pelayanan tidak akan pernah menggantikan ketaatan dan keintiman kita sama Tuhan. Bertobat sebelum segalanya hancur. Hari ini yuk, jangan mau dipermainkan oleh dosa dan jangan mau dijebak oleh dosa. Kesimpulannya adalah kisah Simson ada peringatan yang keras buat kita semua. Orang bisa jatuh dosa bukan karena dosa yang besar, dosa yang langsung dilakukan hanya karena kehilafan dan lain sebagainya. Tapi karena kompromi kecil yang kita lakukan setiap hari. Kompromi kecil membuka pintu untuk kejatuhan yang besar. Kepekaan rohani bisa tumpul jika dosa dibiarkan. Dan yang ketiga, karunia Tuhan tidak bisa menggantikan ketaatan kita pribadi sama Tuhan. Apakah hari ini kita masih membiarkan kompromi kecil itu terjadi dalam hidup kita? Apakah kita masih peka kalau Roh Kudus ngomong sama kita? Dan apakah kita hanya mengandalkan talenta karunia, tapi kita tidak hidup di dalam ketaatan di dalam Tuhan? Saya doa kisah Simson hari ini memberkati kita, menegur, menguatkan, meneguhkan kita, agar kita kembali sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Dengan iman percayamu, sama-sama kita mau menyatakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa kami yang baik, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun untuk setiap kompromi kecil yang kami biarkan dan kami anggap itu gak penting. Lembutkan hati kami kembali, tegur kami, buat kami sadar. Jangan biarkan kami menjadi seperti Simson yang kehilangan hadirat-Mu, tapi kami gak sadar Tuhan. Pimpin kami pada ketaatan setiap hari. Kami mau hidup di dalam jalan-Mu. Kalau memang Tuhan berikan karunia, anugerah, talenta, ajar kami untuk tidak mempermainkan itu semua dengan ketidaktaatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.